Di sini gue pengen sedikit bercerita ya tentang pendakian di Gunung Rinjani. Gue pernah mendaki Gunung Rinjani itu pada tahun 2022, sekitar bulan April atau Mei gitu, Mei ya. Videonya nanti juga akan ada gitu, akan launching. Perjalanan gue seperti apa di sana, walaupun mungkin gak full, tapi gue akan memberikan berbagi lah pengalaman gue selama mendaki di Gunung Rinjani ya pada tahun itu gitu. Gue sedikit klarifikasi ya. Sebenarnya sih gue nggak berhak ya untuk klarifikasi, tapi gue hanya ingin memberikan pandangan dari cara berpikir gue dan pengalaman gue, walaupun baru sekali ya dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin udah biasa sekali gitu loh mendaki Gunung Rinjani. Gue pingin berbagi cerita gitu. Menurut gue Gunung Rinjani itu memang treknya tidak sembarangan ya. Bukan untuk trek pemula juga. Jadi apalagi sekarang ini lagi ramai ya cerita tentang ya kita turut berduka juga atas korban yang berasal dari negara Brazil. Buat mbaknya semoga tenang dan rip for mbaknya yang udah terlebih dahulu mendahului kita ya. Tapi di balik itu semua, saya lebih fokus kepada Gunung Rinjaninya ya, treknya terutama. Gunung Rinjani itu memang bukan gunung untuk para pemula, kecuali kalau memang dari kecil udah biasa naik turun bukit, gunung, lembah segala macem. Kayak para porter di Rinjani itu naik Rinjani itu pakai sendal swallow ya, bukan pakai Salomon, bukan pakai carrier Osprey atau Deuter. Mereka tuh pakai karung goni, pakai celana pendek, bahkan bisa kita bilang jaketnya juga jaket yang tipis gitu loh. Tapi mereka fine-fine aja. Dan apa yang terjadi pada mereka tidak ada yang heboh, tidak ada yang tahu, hanya mereka yang tahu. Tapi seperti apa trek Rinjani itu mereka tahu. Dan mungkin kita juga, walaupun yang sudah ataupun belum, hanya dengan melihat dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah cerita di YouTube gitu ya, atau melalui via sosial media lain, bahwa pendakian Gunung Rinjani itu nggak mudah ya. Jadi tidak ada alasan untuk menyalahkan gunung, trek, atau mungkin kalau kita bilang kemampuan, apakah patut dijadikan alasan kemampuan kita yang mungkin kurang capability dalam hal menanjak gunung. Saya juga nggak mau bilang kalau saya itu cukup baik, cukup bagus, tidak. Saya tidak mau bilang itu. Kenapa? Yang namanya naas tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi selama ini saya sudah cukup banyak ya gunung yang saya daki. Saya lupa listnya berapa, yang pasti sudah puluhan gunung Indonesia, terutama. Gunung Rinjani itu menurut saya memang gunung yang luar biasa, treknya keren gitu loh. Keren dalam konteks pengertian saya, ini penilaian saya. Sekali lagi saya bilang, ini penilaian saya. Itu tidak mudah. Curam terjal, jurang yang kiri kanan itu gak gampang gitu loh. Dalam, kemudian apalagi especially di letter A ya, untuk menuju puncak gitu loh. Itu udah batas vegetasi ya, sudah di atasnya gitu ya, trek pasir. Gue jujur pada saat gue muncak, gue naik sendiri, itu sekitar jam 1 dini hari ya, nggak ada teman. Tapi saya berani, kenapa?
karena juga banyak pendaki yang lain. Jadi mungkin saya berangkatnya tidak bersandingan dengan teman, tapi di sepanjang jalan sebenarnya saya sering bertemu dengan orang-orang lain, pendaki-pendaki lain, karena memang pada saat itu teman saya ada yang duluan, ada yang belakangan, ya kecepatannya, speednya juga beda-beda ya. Sekali lagi saya bilang, tidak ada yang tahu naas kita di mana. Saya boleh katakan pada saat saya di Rinjani saking ngantuknya saya sempat tertidur di trek, mungkin kalau ada yang tahu itu yang bagian batu untuk menghadang angin. Saya tidur sendirian di situ, tidak ada orang, tidak ada teman. Dingin, angin kencang. Kalau ditanya pada saat itu saya takut, saya melepaskan rasa takut saya. Kenapa? Yang saya fokuskan pada saat itu adalah saya lelah, saya ngantuk. Apalagi itu jam 3 pagi di pucuk gunung yang sudah 3000-an mdpl, yang tidak ada vegetasi sama sekali, batu juga sangat jarang sekali. Kemudian kita sangat lelah sekali, sendirian lagi. Rasanya saya kurang setuju kalau misalnya ada yang disalahkan terkait dengan apa yang terjadi pada kita, apa yang telah menimpa kita gitu. Naik gunung itu kan hobi ya. Tidak ada yang memaksa kita untuk naik gunung. Tidak ada yang menyuruh kita harus naik gunung gitu. Naik gunung itu adalah pilihan. Tapi kalau terjadi sesuatu hal pada kita jadi menyalahkan yang lainnya. Rasanya kita kejam sekali. Kita bukan hanya kejam kepada alam, tapi kita juga kejam kepada ciptaan Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu nggak ada yang bisa prediksi ya. Mungkin kalau dibalikkan kembali gitu kepada diri kita sendiri, kenapa memilih itu? Kalau kamu tahu itu tidak gampang, kenapa kamu memilih itu? Kamu harus bertanggung jawab atas pilihan kamu itu. Tapi apa itu bisa dikatakan kepada orang-orang yang mungkin lagi kalut? Nggak bisa memang. Tapi bagi saya, marilah kita lebih membuka pikiran kita, lebih membuka nalar kita, cara berpikir kita, bahwa apapun yang terjadi itu di luar dari kendali manusia, di luar dari kendali negara, apalagi yang sifatnya fenomena alam yang kita tantang, bukan tentang ya, tapi tantang. Fenomena alam itu apa? Kita udah tahu trek Rinjani itu nggak gampang, tapi kita berani nantang dia gitu loh. Terus kalau terjadi apa-apa dengan kita, yang kita salahkan siapa? Rinjaninya? Negara yang punya Rinjani? Saya rasa enggak ya. Kita harus fair, harus bijak. Tidak ada yang salah ataupun benar. Tapi mungkin kalau bahasa halusnya, belajar untuk lebih ikhlas. Bahwa apa yang udah kita putuskan menjadi bagian dari hidup kita itu adalah fenomena yang kita buat sendiri untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi jangan karena terjadi sesuatu hal yang buruk kepada kita lalu kita mencari-cari alasan untuk menyalah-nyalahkan satu pihak, satu hal, satu instansi atau apapun itu juga, hanya untuk membenarkan kondisi kita ya. Tapi yang namanya fenomena yang sudah kita buat dengan keputusan kita dari awal itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan menjadi alasan apapun juga. Ibarat kata gini loh, kita udah tahu naik mobil itu bisa aja keserempet atau apa gitu. Terus kalau keserempet, yang kita salahkan siapa? Orang lain. Tidak ada yang namanya 100% keselamatan. Tidak ada. Yang namanya waktu, takdir, itu nggak ada yang tahu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama itu adalah keputusan kita,
sebaiknya kita jangan mencari-cari alasan, membenarkan diri, dan menjadikan orang lain, pihak lain, atau siapapun itu juga menjadi kambing domba ya, untuk membenarkan kondisi kita. Saya selalu berpikir bahwa ketika saya naik gunung, ini adalah pilihan saya. Apapun yang terjadi pada diri saya selalu menegaskan hal itu pada keluarga saya. Apapun yang terjadi pada saya, karena ini adalah pilihan saya naik gunung, pilihan saya. Mau saya ikut open trip, mau saya solo hiking, mau saya bareng sama teman, tandeman, atau mau saya tektokan, atau mau saya bermalam, atau mau saya ngecamp, atau mau saya gimana pun itu juga, itu adalah keputusan saya. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan saya, itu adalah tanggung jawab saya. Memang saya mengasuransikan diri ketika saya mendaftar, baik secara offline maupun online, misalnya setiap saya naik gunung gitu. Tapi itu tidak membuat jaminan bahwa mereka akan menyelamatkan nyawa saya. Mereka akan membantu saya, bukan menyelamatkan nyawa saya secara keseluruhan. Mereka hanya bisa membantu saya. Asuransi itu hanya bisa membantu, bukan secara full bisa mengcover kita. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu memang di luar dari kendali kita. Tapi balik lagi, ketika kita sudah memutuskan kita naik gunung, kita harus bertanggung jawab, yang terutama untuk diri kita sendiri ya, supaya kita tidak menyalahkan siapapun juga terkait apapun yang terjadi pada kita. Tapi bukan berarti kita bebas plong gitu, enggak. Kita tetap harus menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab. Hobi kita apapun itu harus kita tanggung jawab. Ya, menurut saya seperti itu ya. Supaya kedepannya apapun yang terjadi, fenomena-fenomena yang kita buat akibat hobi kita, keinginan kita, hasrat kita, ego kita, atau apapun itu, tidak menjadi batu sandungan buat kita. Oke. Tetap semangat, tetap jaya Rinjaniku. I do really love you, Rinjani.